Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Bapak dan Ibu guru, selamat pagi anak-anak sekalian, dimanapun semua Anda berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu dan anak sekalian, Pak Jana kembali senang menjumpai Anda di bimbel Matematika SMK dan SMP. Pak Jana mengajak anak-anak sekalian, khususnya yang masih belajar di bangku sekolah, untuk bersama-sama belajar matematika pra-KBM. Kapan? Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Bisa sendiri ataupun secara berkelompok tentu akan lebih baik. Nah, kesempatan ini apa yang akan kita bicarakan, yaitu transformasi geometri. Bagian kedua ini, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Kita misalkan, ini bidang koordinat, ada sumbu X, sumbu Y, di sini ada titik P, dengan koordinat X, Y, akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Titik P ada di sebelah kanan, sumbu Y, maka bayangannya tentu ada di sebelah kiri. Bagaimana untuk menentukan bayangan titik P? Kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian kita tentukan, kita ukur jarak benda. Jarak benda itu adalah, maksudnya adalah jarak titik P ke cermin. Itu namanya jarak benda ya. Kemudian jarak bayangan itu sama dengan jarak benda. Kalau jarak bendanya ketahuan, maka kita tinggal ukurkan jarak bayangan. Tentu panjangnya sama tadi ya, jarak benda sama dengan jarak bayangan sama dengan jarak benda. Setelah kita ukurkan, maka kita dapatkan titik bayangan, yaitu P aksen negatif X, Y, ini koordinatnya. Nah, ini bisa disederhanakan dalam penulisan seperti ini. Ini dibaca titik P dengan koordinat X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah P aksen negatif X, Y, koordinatnya. Ini koordinat dari bayangan. Ya, gitu ya. Kalau dengan menggunakan metrik, ini. Ya, jadi ini kita tidak gunakan metrik, langsung saja ada perubahan, absisnya berubah menjadi berlawanan, koordinatnya bagaimana tetap. Ya, gitu ya. Kemudian titik P ini, X, Y, kita kalikan dengan apa? Matrik pencerminan terhadap sumbu Y. Yaitu matriknya apa di sini? Matrik 2 kali 2 dengan baris pertama negatif 1, 0, dan baris kedua 0, 1. Ya, gitu. Ini kita dapatkan apa? Koordinat bayangan titik P. Sekarang kita akan ambil contoh. Nah, ini contohnya. Ada segi 4 ABCD dengan koordinat A 2,-4, B 8,-2, C 9,7, dan D 4,9. Tentukan koordinat bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kita cari koordinat bayangan dari masing-masing titik. Perkalian matriknya ini ya. Nah, ini perkalian matrik. Yang depan apa? Depan ini adalah matrik
pencerminannya ya terhadap sumbu Y. Nah, yang belakang ini adalah matrik koordinat. Yang depan ini 2 negatif 4 itulah koordinat A, 8 negatif 2 koordinat titik B, 97 koordinat titik C, dan 49 koordinat titik D. Kita kalikan. Maka kita peroleh ini, bisa langsung ya. Bisa langsung, nggak pakai tambah-tambah lagi ya. Kalau yang di pencerminan yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, itu kita tulis utuh perkaliannya. Nah, ini sudah langsung hasilnya ya, tapi nggak usah bingung. Kita coba bersama-sama ya. Untuk bayangan titik A, kita mengalihkan elemen baris pertama matrik ini ya, dikalikan dengan ini, kolom pertama, negatif 1 kali 2 ditambah 0 kali negatif 4. Hasilnya berapa? Negatif 2. Ordinatnya, baris kedua kalikan ini, matrik kolom koordinat A. 0 kali 2, 0, 1 kali negatif 4, negatif 4. Begitu pula seterusnya. Baris dapat kolom. Ya, saya selalu begitu ya, untuk memudahkan. Negatif 1 kali 8, negatif 8 ditambah 0 kali 2, negatif 2, ya hasilnya jumlahnya negatif 8. Yang baris kedua, 0 kali 8 ditambah 1 kali negatif 2, jumlahnya negatif 2. Ya begitu kan? Bisa kan seterusnya ya. Ini dapatkan ini. Ini adalah matrik koordinat bayangan. Kalau kita tulis menjadi seperti ini. Nah, ya, itu. Ini A negatif 2, negatif 4, ya, aksen ya. B aksen, negatif 8, negatif 2, C aksen negatif 9,7, D aksen negatif 4,9. Nah, kalau digambar pada bidang koordinat, seperti apa? Ini gambarnya pada bidang koordinat. Ya. Kita tulis dulu, kita gambarkan apa dulu, ya ini, skala pada sumbu koordinat, absis dan koordinatnya sudah lengkap. Kemudian kita tentukan titik A. Titik A adalah berapa itu? 2, negatif 4. Titik B 8, negatif 2. Titik C 9,7. Titik D 7, sorry, 4,9 maksud saya. Ya, 4,9. Nah, sekarang dihubungkan dari A ke B, dari B ke C, C, D, DA ya. Kita hubungkan maka terbentuk apa? Bangun segi 4. Nah, ini tidak kita arsir ya. Tidak kita arsir karena kita akan membuat garis-garis lagi supaya lebih jelas. Nah, sekarang masing-masing titik ini kita cari bayangannya kalau cerminnya sumbu Y ini. Caranya sudah tahu ya. Tarik garis dari A tegak lurus ya terhadap Y, ukur jaraknya. Nah, ini jarak bayangan itu A, aksen atau bayangan A. Kemudian titik B, dari titik B kita tarik garis tegak lurus terhadap sumbu Y. Ukur jarak bayangan sama dengan jarak benda. Ya, begitu seterusnya. Untuk titik C aksen juga begitu, untuk mendapatkan D aksen juga seperti itu. Ya,
Kemudian dari masing-masing titik bayangan ini kita hubungkan. Dari A aksen ke B aksen, ya kan? Dari B aksen ke C aksen, dari C aksen ke D aksen, dari D aksen ke A aksen. Nah ini bayangan dari apa? Ini aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini adalah segi 4 bayangan dari segi segi 4 A, B, C, D. Ya, oke ya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, tadi ini kita ngulang lagi ya. Kalau ini satu-satu seperti ini. Dari A ke A aksen, apa yang berubah? Untuk memperjelas, yang berubah adalah absisnya dari positif ke negatif. Ya, jadi berlawanan absisnya. Ordinatnya sama. Ini dari 8, negatif 2 jadi negatif 8, negatif 2. Yang berubah apa? Absisnya. Jadi berlawanan. Iya, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan ambil sebuah contoh satu lagi. Ya, sebuah contoh satu lagi ini. Nah, kurva mempunyai persamaan Y sama dengan X kuadrat kurangi 3X tambah 15. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, tentukan persamaan kurva bayangannya. Nah, kita jawab. Nah, ini perkalian matrik untuk mendapatkan apa? X aksen, Y aksen, ya kan? Jadi X aksen, Y aksen, ini matrik apa koordinat bayangan sama dengan apa? Ini matrik apa pencerminan terhadap sumbu Y. Ini koordinat, matrik koordinat titik yang dicerminkan. Hasilnya adalah ini. Jadi X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan Y. Oke, saya tulis. Gitu ya. Jadi kalau ini X aksen sama dengan negatif X, maka X sama dengan negatif X aksen. Y aksen sama dengan Y atau Y sama dengan Y aksen. Ini kita substitusikan ini. X dan Y ini kita substitusikan kemana? X dan Y kita substitusikan kemari ke persamaan kurva. Maka akan diperoleh ini nih. Ini persamaan kurvanya. Sekarang kita ganti X dan Y-nya dengan X diganti dengan negatif X aksen, Y ganti dengan Y aksen. Maka jadi Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat kurangi 3 kali negatif X aksen ya ditambah 15. Hasilnya apa? Ya ini hasilnya Y aksen sama dengan X aksen pangkat 2 ditambah 3X tambah 15. Nah, maka persamaan kurvanya ya ini tinggal ngilangi bentuk aksennya saja. Nah, jadi menjadi apa? Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X tambah 15. Kalian bisa lihat bedanya. Ini bayangannya ya, bayangan kurva persamaan bayangan kurva ini, sedangkan persamaan kurva yang dicerminkan adalah ini, lihat. Ya kan? Apa bedanya? Di sini negatif 3X, di sini adalah plus 3X. Ya, baik. Ada masih satu lagi contoh. Nah, ini segitiga A punya titik koordinat 3 negatif 3,4, titik koordinatnya 9, negatif 6, C 7,10. Diapakan? Dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan
koordinat bayangannya. Satu-satu ya, satu-satu kita jawab. Ini A, ya kan? Titik A tuh. Titik A, kita cerminkan pada sumbu Y. Apa yang berubah? Absisnya berubah. Negatif 3 jadi 3. Terus dari sumbu Y kita lanjutkan, dicerminkan terhadap sumbu X. Apa yang berubah dari ini? Ya, dari aksen ini ke A double aksen, yang berubah adalah ordinatnya dari 4 menjadi negatif 4. Jadi titik A dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya apa? Koordinatnya dari negatif 3,4 jadi 3, negatif 4. Nah, sekarang coba yang B. Bisa kalian lanjutkan ya. Nah, cerminkan terhadap sumbu Y, sekali lagi, absisnya yang berubah dari 9 menjadi negatif 9. Ya, dilanjutkan, cerminkan terhadap sumbu X, apa yang berubah? Ordinatnya, jadi dari negatif 6 menjadi 6. Ya, untuk berikutnya, oke. Ya, dari berikutnya ini. Oh ya, yang C ya. 7,10 ya. Dicerminkan terhadap sumbu Y yang berubah absisnya jadi dari 7 menjadi negatif 7. Ini dicerminkan pada sumbu X, apa yang berubah? Ini ordinatnya jadi negatif 10. Ya, oke. Baik, anak sekalian, sampai di sini mungkin berikutnya adalah tinggal latihan soal. Saya minta tolong Anda semua yang berkunjung, anakku sekalian, adik-adik, untuk bersedia ya, bantu Pak Jana agar senang, bersukacita. Silakan untuk subscribe, like, dan share kepada teman-temannya ya yang membutuhkan. Ada baiknya kalau Anda tekan bel, tekan tanda lonceng, langsung aja pilih yang paling atas ya. Ada 4 pilihan kalau tidak salah ya, pilih yang paling atas, nanti Anda semua akan bisa melihat video-video Pak Jana. Kurang lebih sudah sekitar 80-an ya. Baik, ini latihan soalnya. Ini ada jajaran genjang PGRS, titiknya diketahui, dicerminkan terhadap sumbu Y, diminta menentukan koordinat bayangan. Kemudian yang 2, tentukan persamaan bayangan garis. Ini garisnya kalau tadi kurva, agak susah, lebih susah tentunya kalau ini garis kan pangkatnya X cuma 1 ya. Ini negatif ya, negatif 3X tambah 5. Ya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terus ikuti video pembelajaran berikutnya, yaitu pencerminan masih terhadap garis, ya, garis atau terhadap titik O, ya, terhadap titik O terhadap garis X sama dengan H, ya kan, dan seterusnya. Nah, terus ikuti channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Jangan berkecil hati untuk anak-anak yang SMK. Tentu kalian adalah bisa dengan mengikuti bimbel di matematika ya, di bimbel matematika SMK dan SMP ini. Baik, sampai jumpa.